Halo sedulur Botan, hari ini tim Botan Solar Pump kedatangan dari Kementerian Pertanian yang datang ke lokasi pemasangan pompa air tenaga surya di Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Bagaimana kegiatan tim Botan Solar Pump hari ini bersama dengan Kementerian Pertanian? Terus ikutin perjalanan tim Botan Solar Pump di Botan Channel. Bukan kembali arus. Iya, fatnya itu kan buat penyearah Pak, dari DC ke AC. Kan ini kan pompanya AC ya. Ya, ini kan DC. DC itu kan satu arah. Betul. Ya. Nah, ke AC DC. itu jelas aja. Mungkin fatnya di dalam fatnya. Betul. Bukan poinnya arah, tapi kembali arus atau perubah arus dari DC ke AC. Iya. 350 meter Pak. Itu videonya ada kemarin, kita pakainya pompa pemadam kebakaran. Udah naik 100 meter. Terus ini nunggu panas lagi cuacanya, besok kita naikkan lagi 350 meter bantuan dari Bank Indonesia. Ini juga. Yang kalau di Sangwatang itu 2 inch Pak. Untuk roti, untuk sapi. Untuk Jadi sapi. pakai turun ya Mas di sana ya? Iya. Ini nggak pernah diukur berapa liter per menit. Ini total sumur ini Pak. Ini sumurnya itu lebar 3 meter kali 4 meter, dalamnya 3,5 meter. Itu kalau tidak dari sana itu di bendung, itu paling sekitar setengah jam habis. Jadi sekitar 60 kubik per jamnya Pak. Izin nambahin Pak, difasilitasi 6 kubik penampungan Per mungkin. jam. per jam. Ya. 60 kubik per jam. Itu airnya dari sana. Ini airnya satu dari mata air bawah, terus juga dari kalau pas lagi gilir sana kan isi Pak, jadi turun ke sana. Jadi dua. Memang Jadi di sini ada sumber di-recycle airnya, tapi juga tersuntik juga dari Kalau giliran. yang di sana ada air lagi seperti itu. Berapa meter Mas? Ini 3,5 meter. Cuman ya masih kurang karena Pak Kades niatnya juga untuk lokasi yang sebelah sana lagi. Ini pengen dibuat embung di sini Pak. Ini nggak ada meternya nggak ada. Kenapa? Volt meter. Di sini kan sudah ada keterangannya semua Pak. Ini untuk hertznya, ini apa ya? ini untuk hertznya Pak. Sekarang nggak? Frekuensinya ya. Nah, ini untuk voltage-nya, dia tegangannya. Ini untuk posisi ampere ya Pak. Ini berarti ampere yang masuk ke PFD sama yang outputnya itu sekitar di 4,4. Nanti realitanya biasanya 4,4 ampere. ampere. Jadi gimana kalau Gimana, Pak? ini ya? Ini Pak. Yang atas itu yang panas. Nah, ini Yang atas atau yang bawah? yang atas Pak. Yang atas. Iya. Ini frekuensi. Iya, itu frekuensi. Kalau yang dipegang Terus ini Tegangan. Ini apa? Mana Pak? Kalau yang ini itu input Pak. Ampere inputnya yang tadi itu ampere keluarannya Pak. Oh, ini ampere keluar. Ini berarti Frekuensinya di 30 sekian Pak. sorry. Nah, Ini ya, 38. 38. Ini, Kalau maksimal sekitar 45 sampai 46 kalau di sini Pak. oh, ini tergantung ininya. Ini pakai 50 ya. Iya, pakainya maksimal 50.
Prosesnya berapa ya Pak? Pasti. Ini untuk apa ngatur frekuensi kan ini kan ya. Tergantung Pak. Ini kan turun ya. Ya, itu untuk potensialnya untuk ngatur frekuensi. Tapi biasanya kita udah langsung otomatis karena petani nggak boleh ngatur ini nanti malah rusak Pak. Ini nggak ini mas, nggak kebanjiran ya. Kenapa Pak? Banjir. Selama ini enggak. Sini daerah bebas Pasir. banjir Pak. Nggak, pompanya kok di bawah. Ini kan 900 ya. Memang Efektifnya daerah itu nggak ada banjir di sini. 20% di bawah. 1.600. Itu kan 1.500. Ini 1.500 Nah, berarti kalau peak hours-nya kan berarti kurang 20% ya. Apanya Pak? Ya, Nah, pas. kita nggak ngitung watt Pak. Kalau kita main dari DC ke AC kita nggak ngitung watt. Kita ngitungnya tegangan Oke. kayak gitu. Jadi makanya pemasangannya itu di sini bukan paralel. Kalau misalnya kita ngitung watt, nanti pemasangannya harus di seri dan paralel Oke. kayak gitu. Karena dia ngejarnya tegangan. Kalau Oke. kita di sini itu spek tegangannya berapa, spek ampernya berapa, kita pemasangannya itu seri dulu Pak. Karena di sini ini spek tegangannya berapa? ini kan spek tegangannya 57 Pak. 57. Sedangkan untuk memutarkan dinamo ini dia itu butuh tegangan sekitar minimal itu di 320 voltage Pak. Oh, berarti Makanya kita dikalikan pemasangannya seri. 300, Kayak gitu. 320. Itu enaknya, Yang ini enaknya Pak. enggak, ini kan sebetulnya kan kalau pakai PLN kan 220 ya. Iya, ini 220. Tapi Ya. kalau pakai ini peaknya itu enaknya di 320. Karena kan ini fluktuatif Ya, Pak. fluktuatif. Kayak gitu. Jadi kita ngomongnya enak tegangan enaknya itu di 320. Makanya kita harus bikin rangkaian panel suryanya itu yang kira-kira 320. Ketemu 320 Iya. ya. Jadi Makanya bukan ini yang di enggak, bukan ya. enggak, Oh. enggak, Pak. Walaupun kita pakainya 5.600, tapi tegangan itu nggak nyampe. Misal nih kita pakai 8 panel 560, tapi tegangan peaknya itu cuman 47 kali 6 itu cuman dapatnya itu cuman nggak nyampe 320. Walaupun jenengan ngitungnya itu secara watt itu selisihnya udah gede banget, itu RPM-nya nggak bakal nyampe. Karena Pantesan ini dikit bisa ngerangin di sini. Iya. Karena tadi hitung-hitung. Karena beda Pak perhitungan. Betul. Kalau jenengan perhitungannya PV rooftop, Iya. PV rooftop untuk kebutuhan rumah, untuk pembangkit listrik yang lain, itu memang kita hitungnya tegangan sama ampere. Karena itu nanti keperluannya ke baterai. Kayak gitu. Kalau Tapi ini kalau langsung dan kalau nggak ada kalau nyimpen, kalau kita mainnya di pompa, kita harus mikirin satu tegangan yang pas buat si pompa, arus yang pas buat si pompa Pak. Makanya kalau misalnya tegangannya udah tercapai nih, tapi arusnya belum tercapai, mau nggak mau kita harus nambah panel lagi, kita pasang paralel untuk nambahin si arusnya. Tapi tegangannya itu yang jadi utama Pak. Karena apa? Arusnya dapat, tegangannya nggak dapat, RPM-nya nggak naik Pak. Karena yang ngatur RPM itu nanti yang hertznya, yang ngatur hertz sama RPM-nya ini lebih ke tegangannya Pak. Tapi ampernya kan juga. Ampernya kalau nggak dapat dia nggak bisa starting Pak. Makanya dua-duanya. Makanya kan tadi saya menyampaikan Pak, tegangannya dapat nih, ampernya nggak dapat, mau nggak mau kita harus paralel, iya memang. harus ditambah panel, kita paralelkan. Tapi memang ini itu kan tetap berlaku ya. Power itu kan arus kali tegangan. Kan gitu ya. Iya, Bagaimanapun, tapi masih ada frekuensi. masih ada frekuensi variabelnya gitu. Jadi apa? Frekuensi itu nanti ke putaran RPM. RPM. Nah, kalau putarannya rendah, dia nggak bisa pompa. Gitu. Sedangkan si hertz ini, si frekuensi ini pengaruhnya satu sama panas, lebih ke panas, gitu. Karena tegangannya nanti lebih maksimal, arusnya lebih maksimal. Ini kita itu rata-rata produk yang masuk ke Indonesia itu fatnya ngaco Pak. Jadi ketika dipakai itu pasti kebakar. Pak Jatmono udah lihat sendiri waktu pertama kali dipasang. Fatnya itu apa? Fat itu apa? Fat itu yang di dalam Pak, untuk membolak-balikan arusnya tadi Oh, untuk dari DC ke AC. Kalau di genset namanya AVR Pak, karena gitu. Nah kalau di sini komponennya namanya fat. Ini pertama kali uji coba Pak Jatmono lihat sendiri Pak. Masih dusbuk Pak, masih dusbuk. Itu kita uji coba, ngebul Pak, bakaran. Itu apa penyebabnya? Fatnya Pak, gagal produk. Nah makanya alhamdulillah ini Pak, setelah ngebul jadi kita perbaiki sendiri.
spare partnya kita beli sendiri langsung malah Ini kita diperbaiki. Yang tadinya kebakar. Iya, kita perbaiki. Karena kan kita yang menjadi masalah dengan program ini after sales, Pak. Pertanyaan yang terakhir adalah after sales. Wong saya itu yang dibelumukan itu rusak emang didatengin, Pak? Enggak, kita perbaiki sendiri akhirnya, Pak. Gitu. Aduh, wong nek digolet yang nyala. Makanya tuh yang menjadi permasalahan adalah after sales. Petani kan mikir kayak gitu pusing, Pak. Tapi orang nganggo kayak gini biaya operasionalnya tinggi. Kayak gitu. Permasalahan kedua tambuk naik. Nah, yang menjadi permasalahan kalau di sini ini, Pak. Mohon izin Pak, ini kalau boleh kita minta untuk diadakan pembuatan embungnya. Nanti kita rencanakan di tahun depan akan pengadaan untuk pompanya biar petani nanti lebih enak lagi dalam lahannya Di ada. sini, Pak. Di sini. Ini tanah kas desa. Berapa meter yang bisa Luasan. dipakai untuk embung? Kemarin 15 kali 15 kali 23. 13 kali 23. Menampung berapa kubik? Ya sekitar 12 kali 23 berarti 26 sekitar tingginya nanti sekitar 3 sampai 4 meter. Oh, embung ke atas gitu. Enggak mungkin, Pak. Oh, dalamnya ke dalam. Ini kan tadi mata air, Pak. Di bawahnya itu mata air. Karena posisinya lebih rendah dengan embung permutan, Pak. Nah, ini Karena kan maksudnya gini, ini embung itu mau diembung di Bali saja di Bali saja. atau untuk dipakai lining. Itu dia perjalanan tim Botan Solar Pump hari ini bersama dengan Kementerian Pertanian. Terima kasih untuk sedulur Botan yang sudah mengikuti perjalanan tim Botan Solar Pump hari ini. Terus dukung tim Botan Solar Pump dengan like, comment, and share video di Botan Channel. Terima kasih, salam pertanian Indonesia. Gemari Pah Lo Cinawe. Botan Solar Pump, solusi terbarukan masa kini.